Halo, kembali berjumpa bersama Dapur Just Fun Lifestyle. Kali ini Dapur Just Fun akan membagikan cara membuat garlic bread, camilan dari tepung terigu yang sangat mudah dibuat dan sangat ekonomis karena tanpa menggunakan telur dan mentega. Mentega hanya digunakan untuk campuran isiannya saja, dan itu pun bisa disesuaikan dengan selera. Jadi simak terus ya videonya supaya tidak tertinggal cara membuatnya. Ini juga sangat cocok untuk ide usaha karena bentuknya sangat beda dari yang lain. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan ragi 1 sendok teh, kemudian air hangat kukuh ya, hangat kukuh. Campurkan ragi terlebih dahulu dengan air yang hangat kukuh. Kemudian tepung terigu, saya menggunakan tepung terigu protein tinggi. Lalu kita bisa tambahkan 2 sendok makan gula. Yang 1 sendok saya campurkan di tepung terigu, yang 1 sendoknya lagi ke air yang bercampur ragi tadi, dan setengah sendok teh garam. Ini menggunakan minyak goreng 2 sendok makan. Nah, setelah itu campurkan air yang sudah dicampur dengan ragi tadi dengan tepung terigunya, dan kita aduk-aduk hingga rata. Bahan tepungnya dan bahan cairannya semua tercampur rata ya. Kita ulen sebentar, cukup sebentar saja hingga semuanya tercampur rata. Nah, hingga seperti ini ya, sudah tercampur rata semuanya. Sedikit agak lengket ya, tapi nggak apa-apa, nanti hasilnya akan sangat lembut dan enak. Nah, kita tambahkan minyak goreng kembali, minyak goreng atau minyak sayur atau minyak zaitun, bisa disesuaikan saja. Nah, kita balurkan ke adonannya tadi, balurkan semua. Lalu kita tutup dan kita biarkan hingga 2,5 hingga 3 jam. Nah, kita tutup rapat dan kita biarkan dulu. Sambil menunggu kita buat isiannya ya. Ini bawang putih saya hanya menggunakan 3 siung. Bisa ditambahkan, jadi bisa disesuaikan saja dengan selera. Dan saya cincang-cincang hingga halus. Kemudian saya pun juga sudah menyiapkan daun bawang ya. Saya menggunakan 6 batang daun bawang. Jadi ini pun juga bisa disesuaikan dengan selera. Jika lebih suka aroma bawang putih yang lebih kuat, bawang putihnya bisa dibanyakin. Kalau nggak suka terlalu kuat, bisa dikurangin dan daun bawangnya dibanyakin. Daun bawangnya juga dicincang ya. Kemudian kita panaskan margarin. Ini saya menggunakan 50 gram. Daun bawang yang sudah saya cincang tadi, saya tumis bersama mentega dan bawang putih cincang ya. Ditumis hingga layu dan berbau harum. Bawang putihnya jangan sampai kecoklatan ya. Nah, ini saya tambahkan kembali 2 sendok teh gula pasir. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Cukup hanya sampai layu, jangan sampai bawang putihnya kecoklatan ya. Kalau kecoklatan nanti jadinya kurang enak. Nah, untuk isiannya ini bisa juga disesuaikan dengan selera ya. Ini saya menggunakan isian bawang putih, daun bawang dan mentega. Bisa diganti dengan coklat keju atau
atau bisa juga keju susu, atau bisa juga kacang, coklat, dan gula. Disesuaikan saja dengan selera, jadi ini opsional ya. Nah, ini sudah saya biarkan sekitar 3 jam. Nah, kita kempeskan aja, cukup dikempeskan hingga semua rata, permukaannya rata. Kemudian langsung bisa kita bagi adonannya ini menjadi 4 bagian ya. Bagi menjadi 4 bagian. Jika mau ditimbang juga tidak apa-apa. Ini saya hanya bagi jadi 4 bagian langsung. Kemudian saya bulat-bulatkan sedikit. Setelah itu baru bisa kita roll. Ini saya tambahkan sedikit tepung terigu ya di nampannya dan di atas adonannya. Kita roll adonannya hingga berbentuk bulat. Jadi itu tadi dibulat-bulatkan supaya kita lebih mudah membentuknya menjadi bentuk bulatan ya. Masih terlalu lengket bisa ditambahkan dengan tepung terigu. Ini sudah cukup bulat, ukurannya sejengkal, dan bawahnya kita alasin dengan kertas roti ya. Lapisan pertama sudah selesai, adonannya sudah selesai dibulatkan. Kemudian kita berikan isinya. Isinya ini kita ratakan di seluruh permukaannya. Nah, seperti ini. Kemudian ini lapisan kedua, prosesnya sama seperti lapisan yang pertama, dibulatkan dulu dan dipipihkan. Nah, kita isi kembali lapisan kedua hingga rata, diratakan ke semua permukaan supaya isinya nanti rata ya. Ini sangat cocok untuk ide bisnis, bisa untuk ide hantaran, diberikan ke orang, itu sangat bagus bentuknya. Nah, ini untuk lapisan yang ketiga, kembali kita berikan isi, diratakan kembali ya. Lalu untuk lapisan yang terakhir, ini lapisan penutupnya. Nah, ini ya, jadi yang atas ini ditutup dengan lapisan yang terakhir. Nah, untuk bulatan di tengahnya sebagai patokan untuk kita memotong, ini saya menggunakan belakang dari mangkok ya. Bisa menggunakan tutup botol atau apapun, bisa disesuaikan saja dengan selera. Nah, jadi itu hanya jadi patokannya, ukuran saya batas memotongnya. Kita bagi dulu, kita potong dulu menjadi 4 bagian yang sama. Setiap bagian kita bagi lagi menjadi 2 bagian yang sama. Ini modalnya sangat ekonomis, tapi hasilnya sangat bagus. Sangat cocok untuk ide bisnis dan bisa digunakan untuk usaha jualan. Tadi yang sudah dibagi 2 bagian, kita bagi kembali menjadi 2 bagian yang lebih kecil dan kita pelintir keluar seperti ini ya. Kita bisa lakukan semuanya hingga habis. Bentuknya sangat cantik seperti bunga. Dan ini rasanya pun juga sangat enak. Gurih, ada manis, dan rotinya itu lembut sekali seperti kapas. Nah, ini saya selesaikan, gak semua habis ya. Nah, setelah semuanya terbentuk seperti ini, atasnya saya oles dengan
kuning telur, dioles rata dengan kuning telur ya. Ini langsung saya taruh di atas cetakannya ya. Setelah itu bisa kita tutup kembali dan kita diamkan selama 30-40 menit ya, sebelum di oven. Nah, ini 40 menit kemudian kita siap panggang ya. Ini saya menggunakan oven tangkring. Ini hasilnya, garlic bread versi 2.0. Nah, sangat bagus dan sangat enak rasanya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan dibagikan ya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari kami. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video kami berikutnya.